1 jam mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. 94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2022, make your dream come true. Taruna Kita masih balik lagi sahabat Tidar. Ada Iqbal yang nemenin sampai nanti ke jam 5 sore. Kita masih bersama dengan Taruna Akademi Militer. Ini ada tingkat 2 dan tingkat 3 yang sepertinya udah nggak sabar gitu pengen meninggalkan Akmil begitu ya, tapi dengan ilmu baru begitu di Australia. Yang sebentar lagi mau kuntar, ada Serma Datar Hindra Sakti, dan juga yang kepengen banget ngikutin Australian Regular Army Officer Commissioning Course, itu ada Sersan Taruna Adimas Raditya. Masih semangat bang? Masih. Oke, masih. Oke, siap ya untuk membanggakan lagi Akmil di Australia. Siap. Nunjukin gak mau kalah sama tentara-tentara mereka. Siap. Oke. Kita ke Bang Hindra Sakti dulu ya tentang Kuntar. Mungkin boleh dijelaskan kunjungan Taruna ya berarti ya. Itu program apa nih yang ada di Akmil nih? Jadi kunjungan Taruna itu seperti pertukaran antara Taruna luar negeri dan Taruna Akademi Militer. Dia tidak harus mesti ke Australia. Sebetulnya ada ke negara-negara lain juga. Dulu sempat ada yang ke Amerika, ada yang ke Inggris dan lain sebagainya. Sempat terputus karena waktu itu di Akmil dan juga di seluruh dunia kan sempat ada COVID tuh. Betul. Pandemi, jadi sempat terputus program ini dan sekarang sudah kembali lagi. Dan sekarang dilaksanakan lagi oleh Resimen Taruna. Untuk tahun kami pada tahun ini kuntarnya akan dilaksanakan di Australia sebanyak 9 Taruna. Tapi untuk saat ini masih ada 11. Nanti akan diseleksi lagi. Ini untuk kegiatan Kuntar sendiri diadakannya kapan nih? Berangkatnya dari itu nanti pada bulan November itu kami akan berangkat, tapi mulai dari sekarang ini sudah melaksanakan masa persiapan untuk Kuntar. Kegiatan itu apa sih? Jadi kalau Kuntar itu dia seperti pertukaran pelajar waktu kita di SMA. Jadi nanti Taruna yang dari Akademi Militer sini bakal ke Akademi Militer di Australia dan kita akan mengikuti kegiatan Taruna-Taruna di Australia sana. Kita akan melihat perbedaannya seperti apa sih kegiatan Taruna di sana dan Taruna di sini. Lalu selain itu kita juga akan menimbang apa nih pros dan kontranya daripada sistem pendidikan yang berbeda. Gitu. Kemudian ini kan ada 400 Taruna ya, menuju ke 9 atau 11 2 cadangan ya kan? Ini boleh dijelaskan, ini mungkin juga sekaligus spill ya ke angkatannya Bang Dimas nih. Proses seleksinya atau tahapan bisa biar jadi 400 Taruna ke 11 ini melewati apa aja itu? Jadi kami ini dipilih berdasarkan nilai tes LCPT. Tes LCPT itu seperti mirip TOEFL, jadi tes bahasa Inggris untuk melihat kemampuan Taruna dalam berbahasa Inggris itu seperti apa. Jadi alhamdulillah kemarin saya ranking 1 dalam tes LCPT ini, dan itu diselenggarakan waktu kami Sersan Taruna. Jadi tingkat 2 ya? Betul. Jadi waktu kami tingkat 2 itu kami melaksanakan tes LCPT tersebut. Lalu hasilnya ya sekarang 11 besar dari 425 Taruna di lighting kami itu yang dipilih. Gampang yang jelas ya, 425 itu semuanya kayak kompetensinya hampir sama rata, tapi hanya 11 yang beruntung. 11 yang beruntung. Itu selain tes bahasa Inggris, apakah juga ada kriteria lain kayak mungkin fisiknya atau mungkin akademik yang lain begitu? Pasti ada, tentunya juga itu salah satu faktor utama kenapa saya bisa terpilih juga sebentar. Lalu daftar pelanggaran juga, apakah Taruna ini nilai dari sikapnya, apakah dia bagus atau tidak. Sering nembok enggak ya kan? Itu juga salah satu faktor utama itu. Gitu. Dan nanti ini rencananya sekitar minggu depan ini kami akan melaksanakan rekes ke Mabes. Jadi masih dicek lagi ya kesehatannya ya? Cek lagi kesehatannya. Dan itu tapi pasti 11 ini berangkat kan? 9-nya akan berangkat kan ya? Kemudian itu kan berarti prosesnya 1 tahun ya bisa dibilang dari Sersan Taruna sampai sekarang di Serma Datar begitu. Boleh dikasih tahu nggak dulu kenapa kok abang ini bisa mengalahkan 400-an Taruna lainnya? Dulu tuh abang ngapain selama tingkat 2 sampai akhirnya sekarang dapat tiket ke Kuntar? Jadi sedikit cerita, dulu sebelum saya jadi Taruna ini saya sekolahnya di salah satu international school di Jakarta. Sekolah internasional di Jakarta. Dan itu lingkungan saya memang bahasa Inggris dari mulai kurikulumnya segala pelajaran itu dipelajari dalam bahasa Inggris. Jadi menurut saya pribadi bahasa Inggris itu udah kayak bahasa makanan sehari-hari ya. Betul.
Jadi begitu ada tes di Akmil ini ya saya hanya perlu membaca-baca sedikit dan alhamdulillah nilainya bisa maksimal. Berarti ngobrol bahasa Inggris itu udah kayak biasa gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk pelajaran atau mungkin kurikulum bahasa Inggris di Akmil itu seperti apa sih sejauh ini yang diterima para taruna? Menurut saya kurikulum bahasa Inggris ini udah cukup di Akmil ini karena kita juga banyak sekali kelas-kelas intensif sejauh ini yang udah kami laksanakan. Lalu sekarang ini ada 2 pelatih dari, yang pertama dari Australian Army, Major Keating namanya, dan yang kedua dari US Army, namanya Captain Henry Squires. Itu merupakan 2 pelatih asing dari militer luar negeri yang diberikan kepada Taruna Akademi Militer supaya kami bisa lebih belajar lagi mengenai tentara luar, budaya mereka seperti apa dan juga bahasa mereka, bahasa Inggris. Tapi ada pelajaran, berarti secara nggak langsung udah ada pelajaran kisi-kisi kalau nggak salah ya. Taruna Amerika tuh seperti ini habitnya, kurikulumnya kayak gini. Karena saya sempat baca artikel juga Bang, katanya Taruna Akmil ini secara kurikulum itu malah justru lebih baik dibanding taruna-taruna dari luar Indonesia. Ya menurut saya itu masuk akal karena kalau di Indonesia sendiri itu kan dia sistem pendidikannya lebih ke melatih kompetensi atau kemampuan skill individu. Kalau dibandingkan dengan tentara luar itu yang saya ketahui ya, itu mereka lebih mengandalkan teknologi. Jadi bukan skill atau kemampuan perorangan, tapi lebih ke teknologi. Teamwork itu emang udah terbentuk begitu ya, mulai dari individunya. Menarik sekali ya. Serma Datar Hindra Sakti bulan ini rencana berangkat? Bulan November. Bulan November ya. Udah siap akan berapa lama? 3 minggu? 2 minggu. 2 minggu di Australian Army. Menarik, kita langsung geser ke Sersan Taruna Adimas Raditya yang bakalan ini senang banget, Australian Regular Army Officer Commissioning Course. Boleh diceritakan apa itu REAOCC? Siap, jadi REAOCC itu salah satu program dari Australian Army. Jadi program itu tuh mengundang beberapa taruna dari berbagai negara, salah satu Indonesia, untuk belajar di sana selama kurang lebih 18 bulan. Setahun setengah ya? Siap, 1 tahun setengah. Untuk dari Taruna Akmil sendiri, saya pengiriman yang kedua. Untuk pengiriman yang pertama, ada senior kami sudah kemarin kembali pada saat Praspa, kemudian kembali melanjutkan di RMC lagi selama beberapa bulan. Ini menarik sekali. Untuk proses seleksi dari Bang Dimas sendiri ketika mengikuti ini, kayak gimana tuh dulu tuh? Untuk seleksi pertama kami dipanggil, dipanggil sebanyak 20 orang. 20 orang tersebut itu masuk 10% ranking di angkatannya. Jadi masuk 45 besar. Kemudian dari 20 orang tersebut kami melaksanakan tes terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada tes bahasa Inggris. Di tes bahasa Inggris tersebut itu kita melaksanakan 2 kali. Yang pertama melaksanakan British Council, yang kedua baru ILCPT. Kemudian kami melaksanakan tes psikologi. Psikotes kami dites lagi, dilihat mana yang cocok dengan sistem pendidikan di luar negeri tersebut. Yang ketiga, yang terakhir adalah dites kesegaran jasmani kita. Jadi yang terpilih pastinya sudah yang terbaik dari yang terbaik. Apakah ini juga ada kayak biaya tersendiri gitu? Tidak ada, semua biaya ditanggung oleh negara. Ini proses seleksinya berapa lama tuh dulu? Masih ingat? Untuk proses seleksi sudah sekitar 2-3 bulan. Yang lalu. Berarti lumayan cepat ya. Jadi kalau tadi kan Bang Hindra tuh dari tingkat 2 ya, untuk penjaringan siapa yang nanti diajak untuk ikutan kuntar. Kalau ini untuk REAOCC malah cuma 2-3 bulan ini dan langsung udah terpilih berapa orang rencananya yang akan diberangkatkan? Siap, untuk yang kemarin terpilih seleksi itu ada 3 orang, 2 orang ke Australia dan 1 orang ke Inggris. Untuk yang ke Inggris itu sudah berangkat tanggal 20 Agustus yang lalu. 20 Agustus, berarti nanti balik ke Indonesia lagi kurang lebih di... Kalau yang ke Inggris itu pendidikan 1 tahun, akan kembali pada saat tingkat 3. Kalau yang ke Australia akan kembali tingkat 3 juga, tapi di akhir saat mau naik udah mulai 4. Masuk ke tingkat 4 ya. Siap. Berarti balik udah tinggal Sitarda ya besok ya. Bang Dimas nih. Langsung praktek.
Tapi yang jelas ini kalau ngelihat proses seleksinya gitu ya, ingat nggak dulu Bang Dimas ini melakukan apa sehingga terpilih tuh dari 45 besar ke 20 sekarang ketiga yang diberangkatkan. Siap. Dari kecil saya sudah masuk juga masuk sekolah yang berbasis bahasa Inggris. Oke. Jadi dari kecil saya sudah tidak asing dengan sekolah bahasa Inggris. Kemudian pada saat saya di Akmil, karena pada saat tingkat 1 itu belum ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya banyak menghabiskan waktu saya supaya bahasa Inggris saya masih fresh. Saya membaca buku dalam bahasa Inggris, kemudian menonton film dokumenter dalam bahasa Inggris. Jadi hal tersebut membuat saya tetap fresh, tetap ingat akan bahasa Inggris saya. Oke, apalagi tingkat 2 ya. Kalau banyak yang cerita Taruna yang udah sempet siaran tuh katanya tingkat 2 adalah setahun yang melelahkan, setahun yang penuh agenda. Betul Bang Hindra? Betul. Nah ini kenapa bisa ini loh, agendanya padat, ya kan, latihannya padat, pelajarannya juga padat, masih sempat gitu lolos untuk arah OCC nih Bang? Siap. Jadi itu tergantung dari time management skill Taruna sendiri. Kalau misalkan Tarunanya sudah selesai kegiatan, tidak mau memaksakan diri mereka untuk belajar hal baru, ya mungkin mereka skillnya sampai itu aja. Tapi kalau mereka mau menambah wawasan baru, ya mereka harus menambah 1 sampai 2 jam waktu istirahat mereka untuk belajar hal-hal yang baru. Ini mantap banget. Dulu Bang Hindra juga sama, tingkat 2 dikejar ini juga nggak dulu tuh? Sama, waktu itu juga ya mau nggak mau seperti yang juga saya tadi sampaikan, kita mau nggak mau harus meluangkan waktu juga buat belajar supaya ya kita bisa dapat nilai yang maksimal. Dan sekarang kan baru kerasa nih waktu tingkat 3 perbedaannya. Teman-teman saya di Indonesia mungkin nanti saya insya Allah bakal berangkat ke Australia. Dan kompetensinya juga ibaratnya ilmunya lebih banyak dibanding teman-teman juga. Meskipun levelnya sama satu letting, tapi ilmunya lebih banyak. Ini ngeliat nih adik-adiknya besok mau berangkat ke Australia, ini tanggapannya gimana tuh Bang? Ya semangat, semoga nanti di Australia bisa mencapai yang terbaik. Karena sebetulnya saya juga waktu itu kalau ada program seperti dia gini, saya juga mau sebetulnya ikut. Oh, zamannya Abang nggak ada waktu itu tingkat 2? Karena waktu itu terhambat oleh COVID. Oh iya betul. Tapi ini rencana tiap tahun akan ada kayaknya ya? Rencananya ke depan akan ada. Mantap sekali sahabat Tidar, menarik ya. Dari Lembah Tidar ini langsung akan, alamatnya mana sih kalau untuk Australia sendiri? Di Canberra. Canberra, Lembah Tidar ke Canberra, wah ini menyenangkan sekali dan kita patut bangga. Ada anak-anak dari Lembah Tidar yang nanti akan setara dengan anak-anak yang ada di Canberra sana, sama-sama dididik untuk menjadi sosok perwira, membela negara masing-masing. Menarik sekali ya pembahasan kita sore hari ini sahabat Tidar. Terima kasih sekali yang sudah memberikan reaksi. Untuk Angelina Florentina, selamat sore. Saya pengen nyapa Devano.alfsr. Mantap, dari Magelang ke Australia. Di-share di YouTube lagi podcastnya, ditunggu. Ada Durul Winoto juga, terima kasih banget sudah bergabung. Sukses untuk abang-abangnya. Jadi terenyuh kalau ngelihat Taruna Akmil semuanya berprestasi. Terima kasih sekali sudah bergabung. Yang lain silakan boleh mengirimkan pertanyaan. Nanti akan dijawab sama Bang Hindra dan juga Bang Dimas. Pertanyaan dari sahabat Tidar yang masuk di WhatsApp 0878 0878 9430. Taruna kita akan segera kembali.